Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Namamu besar, namamu ajaib, namamu hebat, namamu luar biasa. Namamu yang kami tinggikan, namamu yang kami muliakan. Yesus, Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami. Hati pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman. Nyatakan segala perkara, hal-hal yang terselubung, singkapkan Tuhan. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Mari Roh Kudus, berfirmanlah dan sembuhkanlah kami. Berfirmanlah dan pulihkanlah kami. Berfirmanlah dan teguhkanlah kami. Berfirmanlah dan tegurlah kami, supaya kami berjalan dalam jalan-jalan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu pengurapan Tuhan ada di tempat ini. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Senang sekali bisa ada kembali tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Wah, saya menikmati pujian penyembahan di tempat ini luar biasa. Haleluya. Ya, saya lihat wajah-wajah, coba lihat kiri kanan, buka belakang, berikan senyum yang paling baik. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, ini ada teman saya ternyata di atas ini sudah lama. Dulu saya pelayanan dengan Cika ini, ya. Saya panggil dia Cikaka. Haleluya. Oke. Ternyata kita ketemu lagi di sini, ya. Oke, layani di sini saja ya. Jangan kemana-mana lagi. Oke, mari kita bersama-sama masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bulan ini kita berbicara tentang disiplin the mind. Ya, disiplin the mind, berarti mendisiplinkan pikiran. Tapi saya ambil tema mengendalikan pikiran, membangun masa depan. Mengendalikan pikiran, membangun masa depan. Kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita, maka kita akan membuat masa depan kita baik. Karena ternyata pikiran ini berhubung dengan masa depan. Karena tadi Pak Arifin berkata bahwa pikiran ini akan membentuk paradigma kita dan kemudian akan membentuk perilaku kita, perbuatan kita. Ya, jadi dimulai dari mana? Dari pikiran. Nah, ada satu kisah tentang Genghis Khan dan burung elangnya. Ya, kisah ini sangat menarik, ya, bahwa ketika suatu kali Genghis Khan ini pergi berburu. Dan kemudian mereka pergi berburu dan Genghis Khan ini merasa haus. Lalu kemudian dia pergi mencari tempat minum. Dia juga membawa burung elangnya, sahabatnya, ya, yang selalu menemani dia. Nah, jadi ketika dia mendapati satu tempat yang berbatu begitu, di situ dia lihat ada aliran air. Dan dia ambil gelasnya. Dan dia mau ambil air itu, tapi pada waktu dia mau minum air itu, burung elangnya ini datang, tabrak tangannya, dan kemudian menumpahkan air itu. Berulang-ulang, ya. Ketika dia ambil lagi gelas, dia ambil air itu, burung elang datang lagi, tabrak. Berulang-ulang sampai Genghis Khan marah. Kenapa ini burung begini? Ini keterlaluan ini. Ya. Dan kemudian pada akhirnya ketika dia ambil air, kemudian burung itu datang, dia ambil pedangnya, dia bunuh burung itu. Tapi ketika kemudian dia ambil gelas itu, dia kemudian tiba-tiba dia lihat di ujung dari batu itu, ternyata ada seekor ular yang berbisa, yang mati, kena di air itu. Kalau Genghis Khan ini minum air itu, maka dia juga bisa mati. Kemudian dia ambil burungnya, dia peluk dengan penuh penyesalan. Dan dia berkata, kalau lagi marah, jangan buat keputusan.
Jadi apa yang dapat kita pelajari pada hari ini dari peristiwa ini, bahwa kemarahan itu harus dikendalikan. Jika tidak terkendali, sikap, kata-kata, serta tindakan kita bisa jadi tak terkendali dan mulai saling melukai. Nah, apalagi bahwa menyulut api kemarahan itu mudah, benar. Tapi setelah kemarahan, kita akan sulit memadamkan api kemarahan itu. Contoh yang di Gunung Bromo sana, menyalakan gampang, tapi memadamkan butuh waktu. Bahkan menghanguskan hampir banyak tempat ya. Nah, jangan sampai emosi kemarahan kita membuat kita menyesal. Orang yang melakukan sesuatu yang mengesalkanmu belum tentu jahat kepadamu. Iya. Ya. Kadang-kadang kita diprotes, kita disinggung. Kadang-kadang bukan untuk itu secara daging bikin kesal kita, tapi ya belum tentu jahat kepada kita. Lihat dan cari tahu intensinya mereka dulu. Jangan cepat menghakimi mereka. Nah, ini filosofi dunia. Tapi juga berlaku dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, mari hari ini kita belajar. Karena semua ini dimulai dari pikiran. Disiplin your mind. Ketika kita bisa menguasai pikiran kita menciptakan masa depan yang baik. Amin. Nah, coba kita lihat Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Roma pasal 12 ayat 1 sampai yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma, supaya kita mempersembahkan tubuh kita. Tubuh ini tempat berdiam pikiran kita. Betul kan? Tubuh ini tempat berdiam jiwa kita. Tadi Pak Arifin, dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Juga angan-angan. Nah, ini dia. Jadi kalau kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, berarti kita juga harus mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Roh dan jiwa berdiam di dalam tubuh. Nah, firman Tuhan katakan bahwa ini adalah hal yang berkenan kepada Allah dan ini adalah ibadah yang sejati. Kalau kita sudah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Kita sudah berbeda. Dunia suka mengumbar nafsu. Dunia suka mengumbar emosi. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang menang dalam argumentasi, maka dialah pemenangnya. Itu dunia. Basi gea dulu. Betul kan? Suka sikut sana, sikut sini. Tidak mau berdamai. Yang penting saya menang dulu. Yang penting saya duduk dulu di pucuk kekuasaan. Baru saya bertindak. Semua seperti itu dunia. Firman Tuhan katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Apa yang berubah? Budimu. Bukan kemudian budi menjadi aco. Bukan. Itu butuh kambing dipotong dulu ya, bikin upacara ganti nama. Tapi budi itu pikiran. Pikiran itu adalah mentalitas kita. Mental itu menentukan kehidupan kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi pikiran ini harus diubah. Harus dibaharui dari hari ke hari. Jangan tetap tinggal di masa dulu. Ada orang yang suka berkata, dulu. Tidak mau berubah.
Hal sekarang dunia ini terus berubah, pemikiran terus berubah. Kalau kita tidak mengikutinya, kita tidak berubah, baik secara dunia kita akan ketinggalan, baik secara rohani juga demikian. Kita tetap dalam pemikiran kanak-kanak. Kanak-kanak kalau bertengkar no problem, anak kalau berkelahi no problem, betul kan? Mereka memang begitulah dunia mereka, baku rebut, habis itu sebentar baku bayar lagi. Ya, kalau ada baku rebut permen, nangis, sebentar baku cari lagi. Itu anak-anak. Itu anak-anak. Tapi orang dewasa tidaklah demikian. Kalau orang dewasa, kalau sudah berkelahi, sudah. Ngana-ngana, saya. Karena itu firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kadang-kadang iblis ikut campur. Iblis itu bisa menaruh bensin di situ supaya api itu tambah besar. Karena itu firman Tuhan katakan, kamu harus berubah supaya kamu bisa mengerti. Hanya orang dewasa yang mengerti, membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik itu belum tentu berkenan. Sesuatu yang baik belum tentu adalah kebenaran. Kita baik menawarkan, tapi belum tentu itu sesuatu yang merupakan kehendak Allah. Apa yang berkenan kepada Allah. Dan juga itu belum tentu sempurna. Kita pikir ini semua baik. Kita pikir bahwa melakukan ini baik. Melakukan itu baik. Begini baik. Tapi belum tentu. Hanya orang-orang yang dewasa berpikir, yang pikirannya selaras dengan Allah, itu yang bisa menentukan apakah ini kehendak Allah atau tidak. Siapapun dia. Oleh karena itu, Alkitab juga mengajarkan kita bahwa hidup kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Trikotomi dalam istilah teologi. Ada dikotomi yang hanya tubuh, jiwa atau roh. Ya, tapi Paulus banyak menyatakan bahwa tubuh ini atau hidup kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini daging ini. Tubuh itu daging kita yang terlihat ini. Ya, daging. Kurus, cokmok, sedang, berotot, bertulang, itu daging. Nah, manusia sering melihat daging, penampilan. Saya kurus atau cokmok? Ya. Tapi perasaan saya kurus. rasa, ya. Tidak apa-apa. Memang begitulah. Karena saya sudah sekian puluh tahun, hampir setengah, ini Cika tahu, hampir setengah umur saya kurus kerempeng. Ya. Nanti setelah saya menikah, istri saya sayang saya, mertua saya sayang saya, jadi apa yang ada di atas meja saya yang harus habiskan. Haleluya. Itu tubuh. Tubuh ini unsur lahiriah. Tubuh ini unsur daging. Nah, keinginan daging itu berdiam di mana? Dalam tubuh. Hawa nafsu itu ada di sini. Natur dosa juga ada di tubuh. Makanya firman Tuhan katakan keinginan daging kalau kita hidupkan, kita kasih makan, maka dia yang akan menguasai seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan katakan kalau keinginan daging yang dikedepankan, masalah persoalan yang terjadi. Pertikaian, betul kan? Nah, lalu ada yang kedua, jiwa. Jiwa itu berisi pikiran, kehendak, perasaan. Ini unsur batiniah. Tidak dapat dilihat, tapi bisa nyata. Nyatanya lewat apa? Perkataan, perbuatan, tindakan. Pemikiran-pemikiran yang diwujud nyatakan lewat perbuatan. Jadi kalau pikirannya negatif, perkataannya pun akan negatif. Perbuatannya pun akan negatif. Kalau dia positif, pemikirannya positif, perkataannya keluar positif. Enggak Ji, mulutku Ji yang begini, hatiku tidak. Dari mana perkataan? Dari pikiran kita. Lalu roh. Roh ini yang dihembuskan Allah ketika menciptakan manusia. Roh kita adalah tempat kediaman Allah. Roh ini merupakan tempat kita berkomunikasi dengan Allah.
Makanya kalau kita mau berdoa, berdoalah dalam roh. Ya, dalam roh kita berdoa. Roma 8 ayat 27 dikatakan bahwa roh itu akan berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, tak terkatakan. Tapi Allah yang adalah roh mengerti apa yang dimaksudkan oleh roh kita. Mazmur 51 ayat 7 dikatakan begini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Natur dosa, kita ini dikandung dalam dosa. Siapa bilang bayi yang lahir sudah murni bagaikan kertas putih? Tidak. Ada warisan dosa dari Adam dalam hidupnya. Kita ini dikandung dalam dosa. Makanya kalau pikiran kita atau jiwa kita tidak dikuatkan, pikiran kita tidak dikendalikan, maka hawa nafsu dosa yang akan mengendalikan pikiran kita. Orang yang belum percaya, rohnya belum dibangkitkan. Jadi yang ada hanya tubuh dan jiwa. Jiwa ini melayani keinginan tubuh, keinginan daging. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita melayani keinginan daging. Sekian lama. Jadi jiwa ini sudah terbiasa dengan keinginan daging. Kalau tubuh kita dikandung oleh dosa, maka jiwa kita melayani kehendak dosa dalam tubuh kita. Tapi ketika kita diselamatkan, roh kita dihidupkan, roh Allah ada dalam kehidupan kita, maka jiwa ini ada di tengah. Mau kemana sekarang? Ke tubuh, keinginan daging, atau ke keinginan roh? Bergantung kita. Kira-kira anjing putih, anjing hitam kalau dikasih berkelahi, siapa yang menang? Anjing putih, anjing hitam kalau dikasih adu atau berkelahi, siapa yang menang? Yang besar badannya, yang hitam. Oh ya? Yang menang adalah yang dikasih makan. Yang satu disuruh puasa. Lah iya toh? Itu yang menang. Jadi soal warna tidak ada menang-menangan. Yang menang adalah kalau yang hitam dikasih makan, yang putih disuruh puasa, yang hitam yang menang. Dan sebaliknya, begitu juga. Jiwa ini akan mengikuti. Kalau keinginan daging kita kasih makan banyak, maka jiwa kita akan mengikuti keinginan daging. Kalau keinginan roh yang dikasih makan banyak, sama seperti saya gemuk begini, maka keinginan jiwa mengikuti keinginan roh kita. Itu sudah pasti seperti itu. Makanya hati-hati dengan pikiran kita, dengan keinginan-keinginan kita. Pikiran kita melayani kehendak tubuh kita. Nah, jiwa manusia itu merupakan pusat kepribadian dari manusia itu sendiri. Karena di dalamnya ada pikiran, perasaan, dan kehendak. C.S. Lewis berkata begini, Anda tidak mempunyai jiwa. Anda adalah jiwa itu sendiri. Jiwa Anda lah yang memiliki tubuh. Berarti jiwa ini memiliki tubuh. Kalau jiwa ini dikendalikan dengan baik, maka jiwa ini akan mengendalikan tubuh kita. Kalau jiwa kita tidak dikendalikan dengan baik, maka jiwa kita akan melayani tubuh kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita harus menjaga hati kita, artinya kita harus menguasai hati kita, menaklukkan hati kita. Nah, kata hati ini dalam terjemahan VMD dikatakan di atas segala-galanya jagalah pikiranmu, karena pikiranmu itu menentukan masa depanmu. Jadi di atas segala-galanya, hati di sini berbicara tentang keadaan jiwa, pikiran kita. Jaga hatimu berarti jaga pikiranmu dengan segala kewaspadaan. Kata hati merujuk pada pikiran dan sesuatu yang timbul. Jadi jiwa ini atau hati ini yang di dalamnya ada pikiran itu harus diperkuat. Jiwa kita harus diperkuat dengan cara apa? Memperkuat pikiran kita. Kita belajar ini ya. Belajar memang.
Karena pikiran ini sungguh luar biasa. Harta karun, sumber daya manusia yang banyak terdapat di mana? Dapat di kuburan. Apa harta manusia itu? Otak kita, pikiran kita. Berpikir itu adalah proses olah mental. Kita katakan mental kita harus kuat. Apa sih mental itu? Pikiran. Berpikir adalah proses olah mental yang melibatkan intelektual, kesadaran, maupun imajinasi guna menghasilkan suatu keputusan untuk kemudian dilaksanakan dalam bentuk tindakan. Jadi tindakan kita merupakan proses berpikir kita, proses olah mental kita, tindakan kita. Ya, jadi berpikir itu akan menghasilkan suatu bentuk tindakan. Kalau Bapak Ibu lihat tayangan-tayangan kalau siang-siang itu narapidana residivis apakah itu siaran-siaran itu sergap bagaimana seorang kakek bisa memperkosa cucunya? Karena pikiran. Cogito ergo sum, artinya aku berpikir maka aku ada. Cogito itu jiwa kita, keberadaan kita. Jadi keberadaan kita ditentukan dengan cara bagaimana kita berpikir. Ya, René Descartes. Jadi aku berpikir maka aku ada, berarti pikiran kita membuat kita ada. Kalau kita tidak berpikir, maka kita tidak ada. Saudara masih berpikir hari ini? Berpikir setelah ini pulang mau makan apa? Iya tak? Itu berpikir tuh? Berpikir ini Pak Pendeta ini bicara apa? Pikir ya. Oke. Ternyata pikiran kita ada dua. Coba kita lihat. Ada dua jenis pikiran. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar ini ya pikiran kita sehari-hari. Pikiran sadar, kalau saya haus, saya akan ambil air minum. Itu pikiran sadar. Ya. Nah, pikiran sadar ini untuk memutuskan sesuatu dan bersikap logis. Pikiran sadar ini hanya 12% menguasai kehidupan kita. Hanya 12%. Nah, pikiran bawah sadar ini itu pengalaman, kepercayaan, semua yang menumpuk yang secara tidak kita membaca apa, kita mendengarkan apa, kita nonton apa, itu masuk semua dan memenuhi pikiran bawah sadar. Ternyata pikiran bawah sadar kita 88% mengendalikan tubuh kita. Wow. Kita bertindak ternyata karena pikiran bawah sadar. Tubuh kita ini dikuasai oleh pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini konsumsinya adalah semua yang kita baca, semua yang kita tonton, semua yang kita gosipin, semua pengalaman-pengalaman, baik pengalaman buruk, itu memenuhi pikiran, kata-kata negatif, kata-kata positif, semua menguasai pikiran bawah sadar kita. Kalau pikiran bawah sadar kita tidak dikendalikan. Kalau pikiran sadar kan kalau lapar makan, ini kita bertindak sehari-hari seperti itu, ya. Tapi kalau kita tidak menguasai pikiran bawah sadar kita, ini yang berbahaya. Bisa saja dalam kehidupan rumah tangga, istri itu memendam rasa. Suami juga memendam rasa. Rasa apa? Rasa sakit, rasa jengkel. Dipendam semua. Makanya biasanya istri itu suka mengungkit masa lalu. Ya tak, ibu-ibu? Ya apa ya? Ya, bapak-bapak tidak. Bapak-bapak punya penting hari ini. Ya, apa yang dia mau hari ini, bapak-bapak itu logis. Ya, karena dikuasai 12% ini logis. Pokoknya hari ini. Dia mau. Ya. Tapi ibu-ibu kita ya oke lah. Lalu tiba-tiba ada satu kasus. Meledaklah dua-dua. Wah! Apa yang keluar? Semua yang lalu yang tersimpan keluar. Semua yang tertekan keluar. Dari hal yang sederhana.
bisa jadi hal yang besar kalau tidak dikendalikan. Jadi kita sudah tahu bahwa 88% kita ini dikuasai oleh pikiran bawah sadar. Masa depan yang cerah tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi semua itu bersumber dari pola pikir dirinya sendiri. Pikiran bawah sadar akan bertindak tanpa sepengetahuan pikiran sadar. Jadi semakin terbiasa Anda hidup dari isu-isu yang muncul dari lingkungan kehidupan, maka hidup Anda akan dikuasai oleh persepsi lingkungan itu. Dengar gosip, dengar berita. Jadi orang luar itu punya persepsi terhadap kota Makassar, bahwa kota Makassar itu kota yang kasar, penuh demo. Karena apa? Berita-berita. Padahal kita yang di Makassar, enak-enak. Betul kan? Persepsi ini berbentuk karena informasi. Bapak Ibu juga punya persepsi tentang saya. Kalau Bapak Ibu dengar informasi tentang saya yang beredar di luar. Betul kan? Persepsi. Nah, jadi apa yang Anda baca, Anda tonton, Anda lihat, Anda dengar akan menjadi penghuni pikiran bawah sadar Anda. Karena itu, jadilah sadar akan hal-hal yang ada di sekeliling Anda. Dan semakin kuat Anda memprogram diri Anda dengan nilai-nilai kebenaran dan keyakinan positif, maka Anda dapat mengendalikan pikiran bawah sadar Anda. Bagaimana cara mengendalikan pikiran kita? 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Ketakutan juga membentuk pikiran kita. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketertiban ini berarti suatu situasi yang sudah dikendalikan. Ternyata ketertiban dalam bahasa Inggris di situ ditulis sound mind. Sound mind ini apa? Pikiran yang sehat. Jadi pikiran yang sehat ini adalah pikiran yang tertib. Pikiran yang tertib berarti pikiran yang telah dikuasai. Pikiran yang telah dikuasai berarti pikiran yang telah dilatih. Betul kan? Dilatih, dikuasai, akhirnya menjadi terkuasa, tertib pemikirannya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus selalu merenungkan firman Tuhan. Ini dia kuncinya. Tidak bisa tidak. Kita harus renungkan firman Tuhan. Bagaimana cara merenungkan firman Tuhan? Renungkan firman Tuhan itu bukan membaca Alkitab saja. Orang Yahudi, cara mereka merenungkan firman Tuhan, begini caranya. Mereka akan baca satu ayat. Misalnya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mereka akan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 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 Begitu. Mereka akan mengucapkannya. Merenungkan bukan bermeditasi. Bukan mengosongkan pikiran. Kalau saudara mengosongkan pikiran, maka roh yang lain. Maka hati-hati dengan yoga. Yoga itu tidak diajarkan oleh Alkitab. Karena yoga itu mengosongkan pikiran, sehingga spirit yang lain menguasai pikiran kita. Sampai pada tahap tertentu, maka yang namanya spirit kundalini itu akan menguasai pikiran kita. Hati-hati. Orang yoga bisa bikin kurus. Iya, karena dikuasai pikirannya. Hati-hati. Nah, sehingga kita harus merenungkan firman Tuhan. Jadi ketika pikiran jahat merasuki pikiran kita bisa mengenalinya. Karena pikiran kita sudah diisi dengan kebenaran-kebenaran. Bagaimana seorang teller di bank tahu ini uang palsu atau uang asli? Mereka tidak diajarkan untuk pegang uang palsu. Mereka diajarkan untuk bersekutu tiap hari dengan uang asli terus. Hitung uang asli. Sehingga ketika mereka bertemu dengan satu lembar yang kayak tidak baik, mereka tahu ini bukan uang asli. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ketika kita memperkatakannya, telinga kita mendengar, iman timbul. Dan itulah yang membebaskan kita. Karena kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kebenaran Kristus yang membebaskan kita. Makanya Yesus ketika dicobai di padang gurun, dia berkata, ada tertulis. Kenapa Yesus berkata ada tertulis?
Karena dia membaca Taurat. Siang dan malam, baca Taurat. Makanya ada yang berkata, Yesus katanya pergi ke India setelah umur 12 tahun. Tidak. Yesus belajar, karena orang Yahudi itu ketat dalam pendidikan. Belajar Taurat. Dari usia 1 sampai 5, 5 sampai 12 tahun. 12 tahun sampai seterusnya. Mereka ada proses penjenjangan. Makanya Yesus dikatakan rabi karena dia sudah melalui proses pendidikan Yahudi. Dia bilang, ada tertulis. Kalau kita, ada yang saya lihat-lihat. Ada yang saya dengar-dengar. Ya, hati. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita supaya masa depan kita baik, cerah. Kita menciptakan masa depan yang baik. Arahkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Tidak bisa tidak. Kolose 3 ayat 1 sampai 2 dalam terjemahan BIMK berkata, kalian sudah dihidupkan kembali bersama-sama Kristus. Sebab itu haruslah kalian berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang di sorga. Manusia kita tidak ke sorga. Sorga itu tempat kediaman Allah. Kalau manusia mati, ya mati di bumi. Bukan kemudian mati bangkit masuk sorga. Pengajaran kingdom kita tidak seperti itu. Karena nanti kita akan masuk ke langit dan bumi baru, bukan sorga. Kita tidak akan tinggal di sorga. Di sorga itu tempat tinggal Allah. Jadi Kristus memerintah bersama-sama dengan Allah di sorga. Nah, jadi arahkan pikiran kita di mana Kristus ada. Pikirkan yang di atas, di mana Kristus ada. Jadi arahkan pikiranmu, fokuskan pikiranmu hanya kepada pikiran-pikiran Kristus. Kalau begitu kita tidak kerja. Kalau begitu kita tidak belajar. Tetapi pikiran kita harus terarah. Jangan kemudian dikuasai oleh dunia ini. Pikiran kita arahkan kepada Kristus. Arahkan pikiranmu pada hal-hal yang di situ. Di mana Kristus ada. Jadi pikirkan apa yang menjadi pikiran Kristus. Apa yang menjadi kehendak Kristus. Kalau saya lakukan ini, kira-kira Yesus juga akan lakukan atau tidak? Kalau saya berbuat ini, kira-kira Yesus bikin tidak? Kalau mungkin secara logika kita berkata, oh tidak mungkin Yesus lakukan ini. Sudah, jangan lakukan. Apa yang baik, firman Tuhan kata, apa yang baik, apa yang manis, itulah yang dipikirkan. Yang terakhir, jangan memberi makan pikiran kita sesuatu yang bisa menjerumuskan kita untuk berdosa. Katakan kiri kanan, jangan kau kasih makan pikiranmu yang bisa membuat kau berdosa. Kasih makan piong, Mbak, oke lah. Ya, saya suka itu duku bayi itu saya suka. Ya, bukan duku bayi yang menajiskan kita, tapi yang keluar itu yang menajiskan kita. Betul kan? Jadi pikiran kita jangan kasih makan dengan hal-hal yang, makanya itu yang maksud Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu, jaga pikiranmu. Pikiran bawah sadar ini makan dari mana? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, gosip semua ini masuk. Oke, kalau orang Kristen kalau ditanya artis ini sama artis ini kok ribut kenapa? Oh, saya tahu itu karena begini-begini. Berarti dia tiap hari nonton itu. Oh, kalau itu yang di ini film ini. Oh, film Korea. Tiap hari nonton film Korea. Haleluya. Tidak salah, tidak. Tapi hati-hati. Jangan sampai kita memberi makan. Ada film-film yang bagus untuk kita tonton. Ada buku-buku yang bagus untuk kita baca. Tapi ada juga yang tidak baik. Hati-hati. Karena filsafat-filsafat dunia ini bisa menawan pikiran kita. Nah, 2 Korintus 10 ayat 4 sampai yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala apa? Pikiran. Pikiran ini harus ditawan pada kehendak Kristus. Amin. Inilah kenapa orang Kristen kita harus belajar bahwa kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita sudah diajar untuk mengendalikan pikiran. Jangan biarkan pikiran negatif menguasaimu. Karena pikiran negatif hanya akan menghancurkan, bahkan memenjarakan kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan kita, orang lain juga pun akan hancur karena kita.
Karena itu pikiran-pikiran positif. Bukan karena saya tidak mengandalkan Tuhan, hanya mengandalkan pikiran saya saja. Tidak. Pikiran positif itu adalah pikiran yang baik. Pikiran yang damai. Pikiran yang penuh dengan sukacita. Pikiran yang selalu membawa ketenangan. Jadi mari hadirkan pikiran-pikiran positif. Pikiran-pikiran yang dikuasai oleh kebenaran. Sehingga dalam persekutuan kita satu dengan yang lain, kita akan saling membangun. Bukan saling menjatuhkan. Ini yang harus kita kembangkan. Kita sedang menuju kepada kedewasaan rohani. Sedang meninggalkan sifat kanak-kanak untuk masuk kepada kedewasaan rohani. Menjadi dewasa. Karena itu mari kembangkan pikiran-pikiran yang baik. Pikiran-pikiran yang positif. Pikiran-pikiran yang damai. Salah satu dengan yang lain bisa terjadi. Karena kita tidak sempurna. Kita saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Tidak akan mungkin piring yang kemudian dicuci tidak akan berbunyi. Bahkan bisa-bisa pecah. Coba firman Tuhan katakan, kalau kamu saling menggigit, janganlah saling membunuh dan membinasakan. Mari kita bangun. Karena iblis suka mengambil celah di sini. Iblis suka memanas-manasi. Selesaikan dengan baik. Pikiran-pikiran yang positif adalah pikiran-pikiran yang bisa menerima, saling mengisi, saling membangun. Saling juga mengampuni, memaafkan. Saling menerima satu dengan yang lain. Kalau satu ditegur, terimalah. Karena itu kebaikan. Tadi belum tentu dia ingin kita berbuat jahat kepada kita. Tapi biasanya teguran itu untuk membuat kebaikan. Ya. Memimpin, menegur yang dipimpin. Yang dipimpin juga bisa menegur yang memimpin. Saling terbukalah. Taklukkan pikiran kita. Kuasai pikiran kita. Saya percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang menguasai pikiran-pikirannya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Kami belajar tentang mengendalikan pikiran kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus menolong kami.